Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Putusan sidang pra-peradilan Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan nampaknya membuka angin segar bagi para pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk menggugat lembaga anti rasuah tersebut lewat sidang pra-peradilan. Sultan Batu Gana yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam pembahasan APBNP Kementerian SDM tahun 2013 akan menggugat KPK 300 miliar rupiah. Sementara mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali juga akan mengikuti jejak Komjen Budi Gunawan, berharap dirinya terlepas dari status tersangka dalam kasus dana haji. Pra-peradilan yang disampaikan tidak lain adalah dalam rangka saya mencari keadilan. Saya berharap keadilan itu tegak dan berpihak kepada setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Bahkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin, tak mau kalah. Ia akan menggugat status tersangka dirinya oleh KPK atas kasus suap jual beli gas alam Bangkalan, Jawa Timur. Ya, meski menjadi hak semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum, namun langkah pra-peradilan dianggap akan memicu karut-marut penegakan hukum tanah air. Selalu dinyatakan sah gitu ya. Meskipun ada kekeliruan-kekeliruan tetap aja dinyatakan sah. Nah, di sini secara jelas, sejelas-jelasnya semua orang tahu bahwa itu melampaui undang-undang hukum acara pidana. Dan tetapi hakimnya mengatakan bisa aja ini terobosan, referending ya. Kini langkah Komisi Yudisial dinanti untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Selamat malam pemirsa. Putusan kontroversial Hakim Sarpin menuai pro dan kontra bahkan berbuntut panjang hingga saat ini. Efek dari putusan Hakim Sarpin ini sekarang ada sejumlah tersangka kasus korupsi yang juga terinspirasi dari pra-peradilan BG yang dikabulkan untuk mengajukan hal yang sama. Mulai dari mantan Menteri Agama sampai dengan seorang pedagang sapi di Banyumas, Jawa Tengah. Untuk SDA, mantan Menteri Agama mengajukan pra-peradilan dan juga demikian halnya Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin. Dan kami juga mendengar informasi besok atau lusa dari Sultan Batu Gana juga akan mengajukan pra-peradilan. Nah, malam hari ini kita akan berdebat atau mendiskusikan mengenai putusan kontroversial ini. Sudah hadir pihak-pihak yang terkait. Malam hari ini saya langsung saja ke Kang Asep yang juga mantan hakim. Anda sendiri melihat putusan ini dari Hakim Sarpin seperti apa dan apa dampaknya, implikasi hukumnya? Sejak awal saya katakan saya semua hormati. Res judicata properat habetur. Putusan harus dihormati, dianggap benar selama nggak dibatalkan. Tapi terlepas dari itu, saya punya hak sebagai akademisi, sebagai anotasi putusan, saya berbeda dengan putusan itu, ya. Tapi kita hormati putusan itu. Terlepas apapun putusan Sarpin keluar dari ajas legalitas, keluar dari apa yang ditentukan ada pra-peradilan, kita harus hormati. Sebenarnya KPK pasti punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Tadi yang dikatakan oleh Mbak tadi ada dampak dari putusan Sarpin, ya kemana-mana. Nggak ada masalah bagi saya, karena pola Sarpin masih ada pola Haripin, pola Ipin, Upin lainnya. Ya, jadi tidak hanya pola Sarpin belum itu diikuti. Ya, misalkan Sarpin memperluas kewenangan penetapan tersangka. Nah, ketika penetapan tersangka katakanlah diperluas oleh hakim ada yang mengikuti, sekali lagi, putusan Sarpin belum tentu jadi acuan karena beberapa orang hanya beberapa putusan. Tapi kalau kelak putusan Sarpin diikuti oleh beberapa hakim, katakanlah keluar dari ajas legalitas, katakanlah pra-peradilan diperluas, belum tentu karena mencapai unsur. Ketika di BG bahwa dia bukan penegak hukum. Tapi kalau tersangkanya misalkan tertangkap tangan, masihkah mungkin sebagai tersangka? Satu.
Kedua, ketika tersangkanya jelasnya penyelenggara negara, penegak hukum, masih mungkinkah dia sebagai tersangka? Jadi sekali lagi putusan Sarpin bukan satu-satunya acuan untuk diikuti dan tidak ada keharusan mengikuti putusan Sarpin. Hakim lain juga tidak boleh Masih banyak putusan yang lain. mengikat ya putusan yang itu. Tapi faktanya sekarang kalau kita lihat ada beberapa tersangka korupsi lainnya juga mengajukan hal yang sama. Saya pikir nggak ada masalah. Mau siapapun mengajukan pra-peradilan, bahkan saya himbau seluruhnya yang di polsek-polsek ajukan aja sebagai pra-peradilan, nggak ada masalah. Untuk membuktikan bahwa apakah putusan Sarpin akan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Dan kemudian apakah itu akan menjadi jurisprudensi atau tidak? Sekali lagi terlepas saya tidak setuju dengan putusan Sarpin. Tapi kalau sekarang ada klaim beliau akan mengajukan pra-peradilan, kita lihat nanti. Apakah hakim di Pengadilan Jakarta Selatan akan sama dengan Sarpin? Cuma pertanyaannya, ketika di Pengadilan Jakarta Selatan nanti ada putusan yang berbeda, orang akan bertanya, kok di pengadilan ada putusan yang berbeda-beda? Jangan-jangan hakimnya kreatif yang tidak normatif. Kreatif tidak normatif begitu. Kalau Anda sendiri Bang Johnson, Mas Firman, melihatnya bagaimana? Pertama saya mau mengatakan ya, sebagai orang yang belum terlampau lama sebagai pengacara profesional dan cukup lama juga menjadi aktivis begitu ya. Selama ada kesewenang-wenangan, selama ada pelanggaran hak asasi manusia, maka siapapun warga negara yang menjadi korbannya akan mencari jalan keadilannya sendiri, termasuk menggunakan langkah hukum pra-peradilan. Anda melihat di sini ada kesewenang-wenangan di sini? Nah, termasuk juga klien saya, Pak Surya Dharma Ali. Tentu kami mempertimbangkan berbagai aspek. Kalau ditanya apakah putusannya atau kasusnya Budi Gunawan itu menjadi inspirasi, apa yang dialami oleh klien saya tentu sudah lama juga kami pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah. Karena pengalaman 9 bulan itu bukan pengalaman yang enak, itu pengalaman yang menyakitkan. Kecuali dalam bayi kandungan enak ya? Ya, bagaimana mungkin seseorang yang menjadi pemimpin umat Islam yang begitu sangat dipercaya untuk mengurus hubungan antara umat dengan Tuhan dengan begitu mudah dituduh melakukan korupsi untuk program haji 2012-2013. Tetapi ternyata dalam proses yang dialami itu banyak hal yang baru dikejar. Jadi ditetapkan dulu jadi tersangka baru dikejar. Padahal kasus ini sungguh-sungguh kasus yang menurut saya sangat memprihatinkan. Baik. Jadi harus hati-hati, jangan berlaku sewenang-wenang. Baik, ini tujuannya adalah agar menetapkan tersangka dalam konteksnya lebih berhati-hati. Kalau Mas Alfon, Anda melihatnya seperti apa? Tadi dikatakan ini karena ada kesewenang-wenangan, pelanggaran hak asasi manusia dan lain, makanya diajukan. Ya, saya sepakat aja bahwa ketika di situ ada proses kesewenang-wenangan itu diuji ya di lembaga yang namanya pra-peradilan. Nah, lembaga pra-peradilan itu sebenarnya kan mengakomodir dari mazhab habeas corpus, yang pada intinya bagaimana seseorang itu mempunyai hak dan dia sebagai subjek bukan sebagai objek, sebagaimana prinsip inkuisitor, bahwa di sana ada proses-proses kolonial yang dibangun gitu ya. Nah, kan ketika itu ada dua pilihan, apakah dia berdasarkan habeas corpus menjadi pra-peradilan yang diusulkan oleh Bang Buyung gitu kan, dan kemudian atau menjadi hakim komisaris gitu. Nah, pada prinsipnya di situ adalah peralihan bagaimana dari prinsip-prinsip kolonial itu menjadi yang pro terhadap hak asasi manusia sebagaimana dikatakan Saudara Johnson tadi gitu kan. Tetapi, ini ada tapinya gitu kan. Bagaimana proses pra-peradilan tersebut yang menjadi pilihan di dalam KUHP itu tidak tercederai. Karena begini, kalau dalam konteks hukum acara, dia itu untuk kepastian hukum dia ada koridornya, ada platformnya yang segitu aja, nggak ada lagi proses penafsiran beda dengan hukum material yang memang harus ada penafsiran karena hukum dibuat secara umum, kan begitu kan? Nah sekarang dalam konteks putusan nomor 04 Prapit 2015 PN Jakarta Selatan itu sebenarnya banyak hal ya yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Satu soal tentang terminologi yang merupakan suatu tafsir. Sebenarnya bukan wilayah dari pengadilan negeri, apalagi pra-peradilan untuk memutuskan itu. Karena di situ adalah persoalan Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apakah memang Budi Gunawan itu termasuk dari aparatur hukum, penyelenggara negara, dan juga di situ soal bagaimana dengan eselonnya itu. Itu ya konteksnya. Dan kemudian yang kedua,
itu udah masuk pada pokok perkara sebenarnya pengujian-pengujian seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya dia tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Nah, kalau semisal sudah masuk, artinya dia sudah melanggar dong dalam KUHP. Nah, dalam konteks itu makanya harus dilihat bahwa kalau sudah melakukan pelanggaran terkait dengan itu harus dikatakan itu tidak boleh. Oke, di mana letak semestinya pelanggarannya dan apakah ini benar bentuk pelanggaran? Nanti kita juga akan meminta pendapat dari KAI. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali usai jeda saat lagi. Kita lanjutkan tadi, Mas Alfon, Anda mengatakan tadi ada aturan yang dilanggar, ada niat buruk dari pra-peradilan, itu maksudnya seperti apa? Jadi begini, apa yang diajukan kemarin itu kita bisa melihat ada semacam praktek malicious prosecution ya, yang pada intinya adalah ada upaya dengan niat yang tidak baik sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus dibongkar terkait dengan permasalahan ini agar kita bisa melihat konteksnya di mana sehingga bisa ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum acara apa sebenarnya yang dilanggar. Nah, ini bisa nanti bahan bagi KAI untuk bisa menentukan pelanggaran etik di mana. Di samping itu bisa dilihat juga sama Mahkamah Agung. Nah, kita kan kemarin itu melaporkan kepada Mahkamah Agung dan saya mempertanyakan Mahkamah Agung kenapa sampai saat ini Bawas itu belum juga menentukan dan memproses dari pelaporan ini. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kita bisa melihat efeknya ya. Kalau dalam konteks tadi dikatakan oleh Saudara Johnson bahwa dia mendampingi kasus SDA. Kemudian Bang Firman itu dia dalam kasus Alamin gitu ya. Fuad Amin. Dan kemudian harus dilihat juga efeknya ya. Ke depan ini hampir setiap hari hakim itu akan menghadiri proses permohonan pra-peradilan. Karena harus diketahui setidaknya potensi ada 180.000. Kalau misalnya dibagi setengah aja 90.000 Efeknya setiap akan hari ada ya. banyak kasus yang Dan masuk kemudian satu lagi ya. Sebentar, Mas Alfon. Satu lagi ya. Ini sebenarnya banyak loh. Kemarin kita tuh mendapat laporan dari Aceh, 11 orang itu ditahan. Oke, tahan dulu sampai di sana. Mas Firman, tadi dikatakan ada niat buruk di balik upaya pra-peradilan ini. Jangan-jangan yang Anda lakukan ini saya rasa yang diwakili seperti De itu. Alfon ini kan mestinya masih muda, cara berpikirnya juga mestinya mewakili gaya muda ya. Jadi ada yang disebut dengan legal trend. Dalam dunia hukum tidak hanya seperti apa yang tertulis dalam buku-buku, sama dengan orang menggunakan, atau Anda yang masih muda, sering berganti muda, maka dalam dunia hukum ada yang namanya legal trend. Road to justice itu kata Sir Alfred Dennings, bahwa jalan keadilan itu bisa ditempuh tanpa harus hakim itu terjebak pada logika normatif di dalam perundang-undangan. Saya ingin katakan bahwa bisa saja ketika kalimat dalam undang-undang itu dituliskan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ketika hukum itu diimplementasikan. Soal apa yang dikatakan malicious prosecution, bisa saja ada malicious intense juga, niat tidak baik juga ketika menetapkan orang menjadi tersangka. Siapa yang tahu kalau dalam di balik konteks itu? itu sih oke aja ya. Tapi harus dilihat apakah memang hakim punya kewenangan untuk melakukan penafsiran dan masuk pada logika-logika material. Itu harus dilihat juga bahwa dalam konteks sekarang bahwa hukum itu tidak secara serta-merta itu halus ya. Nah, itu ada penghalusan-penghalusan, bukan berarti dia melakukan penafsiran. Gini juga hukum acara ada tekstual aja, aturan main, nggak ada legal trend. Kok hukum acara ada tren? Emang lagu ngetren sakitnya di sini ya. Satu itu. Kedua, bahwa hukum acara itu aturan main. Contohnya orang kena tangan handsball. Kalau kena kelingking masa nggak handsball? Tetap aja handsball gitu kan. Ada free kick, ada offset. Itu aturan main yang tidak ada. Itu hakim garis Pak Sep, bukan hakim perkara. Nggak bisa. Kalau hakim garis mungkin ada handsball, ada klik gitu ya. Kalau lewat nanti dia akut kuning. Ketika kuning, mereka peradilan merah. Nggak boleh. Itu aturan main hukum acara. Aturan memaksa. Tidak ada peradilan hukum acara. Kalau hukum acara ditafsirkan, nanti lama-lama bola di atasnya ada topping. Bola topping namanya. Kalau bola itu adalah Tadi di Alfon juga saya sampaikan. Bentar, nanti saya. Ada 4 aktivitas hakim itu. Pertama, res to passing, dia menerapkan hukum. Yang kedua, res forming, dia membentuk hukum. Yang ketiga, res finding, tadi menemukan hukum. Yang terakhir adalah res refining, dia melakukan interpretasi atas hukum. Mana posisi hakim Sarpin dalam posisi ini? Saya rasa tidak mudah Anda langsung menjudge bahwa dia dalam posisi res finding. Kita lihat saja. Jangan-jangan
hakim itu melihat konteks pasal 77 dalam pengertian yang tadi, reh to passing, dia sedang menerapkan hukum. Hanya dalam memformulasikan kesalahannya saja berbeda. Menggunakan undang-undang ini. Pra-peradilan limitatif sudah ditentukan, hanya pasal 1/10 dan pasal 77. Di lain itu nggak bisa tetiasa mungsak itu aturan pra-peradilan. Tidak masuk dalam ojek pra-peradilan begitu kan? Ya, saya terus terang saja malam ini sedih lihat Alfon. Ya. Karena sebagai orang yang pernah juga di track itu, kita pernah mengalami situasi di track itu. Iya, sekarang di luar itu ya. Saya kira Anda harus baca pasal 18 Undang-Undang Advokat ya, supaya Anda bisa mendidik masyarakat dengan baik bahwa advokat tidak bisa dituduh dan disamakan dengan kliennya. Jadi saya berharap Anda menjaga betul kehormatan profesi. Dalam konteks malicious prosecution, itu advokat bisa ketika sejak kapan Anda itu menjadi hakim dari niat? Sejak kapan? Kalau KPK tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, maka tidak ada pra-peradilan. Tidak ada pra-peradilan. Anda jangan main tuduh orang sembarangan. Seolah-olah Anda punya legitimasi mengadili niat orang. Bapak-bapak sebentar. Kalau dua-duanya ngomong nggak bisa didengar. Silakan, Bang Yossan. Sejak kapan Anda punya kewenangan mengadili niat orang? Sejak kapan? Saya sedih. Ya, saya tidak mengatakan sedih saya, betul. itu pengadilan yang harus mengatakan Saya seperti sedih itu. betul. Nah, saya ingin katakan bahwa dalam konteks malicious prosecution itu siapa yang terlibat di sana bisa disangkakan juga gitu kan. Nah, itu juga ditambahkan dalam konteks gatekeeper ya, orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang, orang yang membantu melakukan itu bisa dikenakan juga, itu dalam undang-undang tidak pidana pencucian uang. Kita mengajukan pra-peradilan dikatakan, tapi yang harus diingat juga bahwa bukan saya yang melakukan proses pengajuan itu, tapi pengadilan yang prosesnya. Kasusnya ini mengajukan pra-peradilan, Bos. Iya, oleh sebab itu makanya pra-peradilan itu udah ada juga platformnya segitu porsinya, nggak ada lebih nggak ada kurang. Itu yang karena sangat ini saya hukum acara sayangkan. bukan hukum material. Bentar, Bang. Pada waktu di masa Orde Baru, kita sering terkena tindakan-tindakan, bahkan tindakan ekstrajudisial. Karena itu, kita waktu di LBH ataupun di lembaga-lembaga LSM lain, berusaha memanfaatkan pasal-pasal hak asasi dan perluasan dari pasal 77 untuk menguji ketidaksewenang-wenangan itu. Tapi Anda sekarang justru di mana-mana, wah formal legalistik, bahkan mengadili niat orang. Sebentar, Bang. Saya Lalu kira tadi ini kemunduran yang luar biasa dari kalangan aktivis. Sebentar. Lalu dikatakan ini dampaknya nanti semua tersangka akan mengajukan pra-peradilan. Bagaimana? Jadi gini, Mbak Enji, judicial access ya daripada putusan Sarpin mau tidak mau, kalau kita berpikiran kaum legalistik, mungkin ada persoalan di situ. Tapi kalau kaum legalistik berhadapan dengan kaum progresif, orang yang mempersoalkan aspek keadilan dalam penetapan status tersangka, saya tanya, ada nggak pasal di dalam KUHP yang bisa memberikan definisi yang jelas, ukuran-ukuran jelas kapan seseorang ditetapkan tersangka dan seperti apa cara membuktikan seorang menjadi tersangka? Saya rasa tidak ada kan? Karena tidak ada itulah logika hukumnya memberikan ruang kepada seseorang untuk mempersoalkan status tersangka. Bung, saya katakan tadi. Tersangka ada pasal di KUHP, pasal 1 butir 14, tersangka butir kan permulaan. hanya dikatakan. Undang korupsi pasal 40 ayat 2. Adanya bukti permulaan. Yang dimaksud bukti permulaan, 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim. Nah, soal 2 alat bukti tadi musah atau tidak, ya silakan nanti hakim yang menilai. Cuma tersangka itu adalah ditetapkan ada bukti permulaan. Iya. Ya. Kata permulaan, bukti cukup. Ya, permulaan, kalau saya rasa itu sudah saksi, mahasiswa di ahli. depan kita ini sudah tidak perlu diajari. Ya enggak lah, kan dia sudah tahu semua. Baik, Ya, kita apa tahan dulu. perbedaan itu. Jeda Tapi sejenak, yang nanti jadi debat soal, akan kembali mirsa kita sesaat sama-sama lagi. lihat Nanti Mas Firman. peradilan kita ini. Ya, kami kembali sesaat lagi. Sikap Sarpin Rizaldi, Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan yang mengabulkan permohonan Komjen Budi Gunawan masih saja menimbulkan kontroversi. Bahkan, rekam jejak dirinya tak luput dari sorotan publik. Seolah tak terima dirinya dinilai sebagai hakim pengganti, Sarpin memilih melaporkan pihak yang berbeda dengan sikapnya ke Polda Sumatera Barat. Tak sampai di situ, Sarpin pun mengancam akan melaporkan mantan Hakim Agung Komaria Emong Soparjaja ke Mabes Polri lantaran menilai keputusannya dianggap bodoh. Sementara Komisi Yudisial yang berniat untuk memanggil Sarpin tak bisa berbuat banyak lantaran hakim yang dianggap bermasalah tersebut memilih tidak datang menghadap Komisi Yudisial. Kini
akankah Komisi Yudisial masih bersikeras memanggil Sarpin? Dan mampukah Komisi Yudisial mengayomi hakim dengan kode etik yang berlaku? Ya, buntut dari putusan kontroversi Hakim Sarpin masih berlangsung hingga saat ini dan bahkan terkait hal ini KAY juga sudah memanggil beberapa kali, belum dipenuhi oleh Hakim Sarpin. Kita akan langsung ke Pak Ibrahim, Komisioner KAY. Pak Ibrahim, kalau KAY sendiri melihat putusan ini seperti apa? Apakah secara etik ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Sarpin? Terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu KAY tidak boleh terburu-buru untuk menilai putusan hakim. Itu yang pertama. Bahwa sekarang ini ada pihak yang melaporkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu adalah hak pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi sejauh ini perlu ditegaskan bahwa KAY belum memutuskan untuk memanggil. Yang kita lakukan sekarang ini adalah mendengarkan dan meminta kepada pihak-pihak yang melaporkan untuk memberikan dukungan-dukungan bukti yang kuat tentang apakah memang di dalamnya ada pelanggaran atau tidak. Sejauh ini bukti-bukti yang diterima ada nggak Pak indikasi pelanggaran atau? Selama ini baru permintaan klarifikasi kepada pemohon. Kami belum memutuskan akan memanggil, apalagi memanggil. Itu. Jadi tahapan yang pertama adalah memanggil, meminta keterangan kepada pelapor seberapa jauh sebenarnya laporan itu bisa ditindaklanjuti pada tingkat memanggil terlapornya itu sendiri atau hakim itu sendiri. Ya. Terkait dengan hakim ini sendiri, ada beberapa kali laporan Pak seperti mohon diklarifikasi terkait apa saja ini laporan-laporan ada pelanggaran kode etik dan lain-lain yang diindikasikan dilakukan oleh Hakim Sarpin sebelumnya. Bagaimana KAY melihatnya? Banggi, saya sudah 2 kali dan ini yang ketiga kalinya saya sampaikan. Bahwa memang ada 8 kali laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial. Tetapi sejauh Komisi Yudisial periksa laporan itu, ke-8-nya itu tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran kode etik. Dan karena itu melalui kesempatan ini, selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga kehormatan hakim, mohon kiranya perulangan tentang 8 kali itu clear pada malam ini. Saya ingin sampaikan seperti itu. Tidak ada artinya indikasi sejauh pelanggaran ini di sana? Tidak ada temuan bahwa yang bersangkutan itu melanggar kode etik. Oke. Tapi ini pertanyaannya, emang di KAY itu ada ya standarisasi kalau orang dilaporin 8 kali, wah ini hakim nggak benar. Kalau dilaporin sekali nggak benar. Atau yang seperti Pak Ibrahim bilang, semuanya diperiksa. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Karena berkali-kali diulangi seolah-olah kalau udah 8 kali, udah 10 kali, itu hakim yang nggak benar, hakim brengsek gitu. Sudah jelaskan Pak Ibrahim tadi? Bang Johnson, kita tidak menggunakan istilah hakim brengsek sebab hakim itu adalah profesi, mohon maaf. Bahwa ada orang yang tidak suka, ada yang tidak menerima putusan hakim itu adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi perlu juga disampaikan bahwa apakah semua laporan itu dapat ditindaklanjuti? Komisi Yudisial menggunakan SOP, ada standar bahwa jika tidak cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi registrasi lalu kemudian diverifikasi, tentu kita tidak akan menindaklanjuti persoalan itu. Dan karena itu kesempatan yang terbaik sekali pada hakim siapapun saja yang dilaporkan. Kalau memang tidak cukup bukti, pasti kita akan mengatakan kami tidak bisa menindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Baik, gitu. artinya pertanyaan ya. 8 kali itu tidak menjadi parameter kalau hakim ini bermasalah. Gini, satu hal itu yang katakan Pak Ibrahim, kan hakim itu namanya terdakwa, ada saksi, di perdata ada penggugat, tergugat. Salah satu ada yang kalah setidak-tidaknya pasti lapor, itu risiko jadi hakim. Karena tidak puas. Nah, itu udah risiko lah, laporkan. Saya sering laporkan, tapi biarin aja dulu zaman hakim. Emang gue pikirin satu itu. Tapi pertanyaannya Pak Ibrahim, yang menarik mungkin di kalangan hakim bertanya, saya tidak punya kemanapun, ketika para hakim bertanya, ketika persoalan perkara pra-peradilan ini, kenapa komisioner ada di sidang pra-peradilan? Bukankah itu teknis? Kenapa perkara-perkara lain komisioner tidak hadir di situ? Katanya. Itu juga pertanyaan mungkin publik perlu tahu dan segini ada anggota komisioner menjelaskan. Karena para hakim, loh, perkara pra-peradilan kenapa hakim ada komisioner di situ tiap hari giliran pas jaga gitu kan? Tapi perkara lain juga yang menarik. Tapi kenapa ada KAY di situ? Mungkin itu perlu dikelirkan. Silakan Pak Ibrahim, mungkin biar memantau. Ya, memantau. Para hakim juga biar jelas seluruh Indonesia. Gini Kang Asep. Ada 2 alasan mengapa Komisi Yudisial hadir di ruang persidangan biasanya. Yang pertama bahwa Komisi Yudisial menganggap bahwa perkara yang sedang diproses itu adalah menarik perhatian masyarakat. Itu satu. Yang kedua bahwa ada permintaan dari masyarakat.
Ada permintaan dari teman-teman NGOs agar KY melakukan pemantauan. Dan karena itu KY melakukan itu. Jadi dua hal itu. Itu jawabannya. Ya didengar oleh seluruh hakim Indonesia. Jadi kita hakim Indonesia bertanya, itu jawabannya kan, ini menarik perhatian kan. Oke, baik. Ya, tanya menarik perhatian, perkaranya banyak, jangan-jangan komisar KY 5 nggak cukup. Tidak untuk bisa memantau keseluruhannya. Baik, sekarang saya ke Bang Johnson. Ya, saya pikir saya boleh agak respon Mbak Ibrahim. Kita tahu bahwa sentencing guidelines, pedoman untuk menjatuhkan hukuman saja belum ada. Sehingga pada wilayah-wilayah ini kadang-kala juga muncul judicial activism atau aktivitas peradilan yang bisa saja dipotret sebagai sebuah pelanggaran hakim. Namun alangkah memang tidak mudahnya untuk bagi saya Pak Ibrahim untuk menyisakan pertanyaan besar. Apakah kita pada kasus Hakim Sarpin ini sedang menghakimi hukum atau sedang menghakimi hakim? Karena menurut saya antara hukum dan hakim ada jarak di antara itu. Nah inilah yang bagi saya bisa saja tadi dikatakan Kang Asep, legal behavior antara hakim yang satu dengan yang lain berbeda di dalam memberikan ukuran-ukuran terhadap strafmat, dalam menetapkan termasuk merumuskan apa sih menguji status seorang tersangka atau penetapan tersangka itu sah atau tidak. Saya rasa ini kan masih pada wilayah judicial activism yang memang perlu hati-hati di dalam melakukan kontrol atau katakanlah fungsi aktivitas peradilan yang perlu dicermati begitu Pak. Silakan. Ya, Pak Firman, saya kira kita semua sebagai orang yang belajar ilmu hukum, ada satu adagium yang mengatakan bahwa hakim itu bukan corong undang-undang. Ya. Itu satu. Kemudian seorang tersangka atau penetapan tersangka itu sah atau tidak. Saya rasa ini kan masih pada wilayah judicial activism yang memang perlu hati-hati di dalam melakukan kontrol atau katakanlah fungsi aktivitas peradilan yang perlu dicermati begitu Pak. Silakan. Ya, Pak Firman, saya kira kita semua sebagai orang yang belajar ilmu hukum, ada satu adagium yang mengatakan bahwa hakim itu bukan corong undang-undang. Ya. Itu satu. Kemudian, bahwa Profesor Fletcher itu pernah mengingatkan begini, bahwa di dalam kasus yang normal, maka hakim tidak punya pilihan. No discretionary. Tetapi in special circumstances, atau in exceptional circumstances, maka hakim itu memiliki discretionary. Persoalannya adalah, apakah benar hakim punya hak untuk punya discretionary dalam urusan ini? Baik. Tentu kita akan menguji, apakah persoalan ini tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat special, tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat exceptional. Itu yang menjadi pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Ibrahim. Nah sekarang kita kembali lagi. Dengan alasan apa pengajuan untuk pra-peradilan dari dua klien Anda? Saya klarifikasi tadi Bung Alfon, menurut saya agak terlalu prematur kalau sudah menyebut itu sebagai mild gitu ya. Karena tadi saya katakan aktivitas judicial itu legal behavior sang hakim. Dia boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinannya. Kalau memang hanya persoalannya mengadili keyakinan ini apakah merupakan kejahatan atau tidak, Bung Alfon? Kita pernah punya sejarah tentang mengadili keyakinan itu, Bung Alfon. Oke, Mas Firman, kalau memang bukan karena niatan buruk, sekarang apa yang mendasari dua klien Anda untuk mengajukan pra-peradilan? Bang Johnson dulu. Kalau ini menyangkut materi ya. Apakah terilhami dari putusan hakim? Enggak, ya tentu inspirasi itu ada. Tapi yang juga jauh lebih penting menurut saya, kami juga mengevaluasi sosial politik, ekonomi dan lain sebagainya. Terutama yang menyangkut keberanian hakim. Ya, karena menurut pengalaman saya paling tidak begitu ya, ada semacam ketakutan terhadap KPK. KPK memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya. Itu yang juga jadi pertimbangan. Kalau ditanya soal materi, menurut saya begini. Pak SDA itu ditetapkan sebagai tersangka pada saat dia menjadi menteri bersama dengan kawan-kawannya. Jadi dan kawan-kawan 2012-2013. Dalam pikiran saya, apa sih bedanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 soal KUHAP itu di zaman Orde Baru dengan KUHAP setelah kita menjadi hak asasi, menjadi hak konstitusional dan kita meratifikasi itu? Tentu jawabannya adalah ada bedanya. Karena kita harus makin menghormati soal hak asasi. Nah, dalam konteks materi, tentunya kalau kita ingin mengadili orang, ya, atau ingin melakukan penegakan hukum, maka keadilan itu atau niat untuk menjalankan tugas itu secara tulus harus sungguh-sungguh dijalankan. Yang pertama saya mau mengatakan, ternyata klien saya masuk dalam dokumen rumah kaca sebagai komoditi politik. Satu. Yang kedua,
setelah ditetapkan sebagai tersangka, 2 hari setelah dia mengumumkan Prabowo sebagai calon presiden, ditetapkan sebagai tersangka, baru dicari. Dan yang paling menyedihkan saya adalah kerugian negaranya nggak dapat. Jadi gitu ada loh. indikasi ini sebagai komoditas politik sehingga ditetapkan klien Anda sebagai Selain juga tersangka. ada substansi hukumnya, Anji. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda debat akan kembali untuk Anda. Awal tak jawab.